Iya. Lanjut misalnya. Makanya gini. Kalau di dalam rasa cinta-cinta itu akan duniawi, itu terkadang manusia masih banyak terjebak merasa seolah-olah sudah tidak cinta duniawi, kan begitu ya. Karena si pelaku sebenarnya belum membuktikan gitu. Yang nggak beda tadi saya ceritakan perbedaan. Saya pegang uang 100.000. Saya cinta dan tidak cinta itu harus dipraktekkan. Kalau tidak cinta ya lepaskan. Tapi kalau merasa ngomong tidak cinta tapi masih digenggam saja, itu namanya bohong, kan begitu kan. Nah, selama itu kita tidak bisa mempraktekkan secara real, itu nanti disebutnya angan-angan jatuhnya gitu, tanpa sadar terjebak. Jadi karena saking halusnya disangkanya orang yang belajar ilmu hakikat itu hanya cukup kita semedi saja, sudah selesai bertapa kan begitu, zikir gitu. Nah, itu sebenarnya belum bisa dibuktikan gitu. Wong nyatanya orang yang merasa hakikatnya tinggi, ketika hartanya diambil ataupun dimaling, masih marah. Itu bukan cinta sama Tuhan namanya, cinta sama hartanya, kan gitu kan. Gitu. Jadi harus ada bukti. Nah, jangan salah. Di Al-Quran kan sudah disebutkan bahwa Tuhan sendiri menyatakan, belum dikatakan orang itu beriman, kurang lebihnya ya, jika Tuhan belum menguji. Gitu. Harus ada ujian dulu. Harus ada ujian, kan poinnya begitu. Nah, kalau kita istilahnya diuji kagak, mending kalau kagak diuji juga nggak mau kan gitu kan. Nah itu bagaimana kita mau membuktikan keimanan kalau diuji saja nggak mau, ataupun bahasa Jawa kan disebutnya gersulo kan begitu kan, ngeluh saja isinya gitu. Nah begitu kok katanya cinta sama Tuhan, itu masih cinta dengan dirinya sendiri gitu. Maksudnya apa? Mencintai hawa nafsunya gitu. Nah itulah makanya di ilmu tarekat nanti akan terbuka selama kita menggandeng yang mutlak, gitu. Tapi kalau kita tidak menggandeng yang mutlak, unsur yang mutlak, kita mustahil akan menemukan itu. Di sini berarti ada kata-kata mutlak ini ya, menarik ya. Artinya sebenarnya proses untuk menjadi ikhlas, proses untuk bisa melepaskan itu sebenarnya tidak bisa kalau tidak dengan bantuan yang mutlak itu ya. Iya, makanya orang umum umpamanya gini ya, orang sebelum masuk ilmu tarekat yang mengalami prosesi baiat itu mustahil akan bisa melepaskan itu, gitu. Karena ini kan tentang penyucian jiwa disebutnya kan. Jadi roh kita itu sebenarnya disebutnya itu masih tidur. Setiap manusia itu ada unsur ruh, unsur Tuhan kan, gitu kan. Dia belum aktif. Kenapa? Karena cenderung akal manusia itu masih didominasi oleh hawa nafsunya. Jadi umpamanya gini, ketika manusia baru dilahirkan, wujud bayi, itu ruhnya masih suci disebutnya kan begitu kan. Itu kenapa disebut suci ruhnya? Karena akalnya belum jalan, hawa nafsunya, maksudnya hawa nafsunya itu belum jalan. Makanya gambaran orang masuk surga yaitu bayi yang baru lahir itu ibaratnya. Makanya kan dikatakan kalau bayi yang meninggal kan langsung masuk surga ya. Bahasanya kan gitu. Ternyata kan di situ anunya. Nah, disitulah ketika manusia itu yang awalnya wujud bayi semakin besar, otomatis perkembangan akalnya semakin berkembang. Nah, semakin berkembangnya akal itu akan mendominasi hawa nafsunya, juga akan semakin naik, semakin tinggi gitu. Disitulah tertutup, kalah gitu. Nah, akhirnya selama nyampe dewasa lebih didominasi lagi oleh hawa nafsu. Nah, itulah disebut seperti tertidur jatuhnya. Makanya untuk masuk
ke pembersihan lagi, ya harus diaktifkan ya. harus diaktifkan gitu. Yang kata Nabi, mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Jadi di situ ada sebuah prosesi begitu ya. Tapi ini tidak saya buka secara umum gitu. Jadi hanya poin-poin saja gitu. Jadi harus melewati prosesi itu ya. Iya. Karena kalau tidak, tunggu dulu Gus. Kalau kita tidak melewati proses itu, apakah bisa gitu dengan usaha sendiri untuk membangunkan tadi yang ruh yang tertidur itu? Nggak bisa, karena begini, hakikat ruh itu pada dasarnya adanya di akhirat. Sedangkan kita jasmaninya ada di bumi ataupun di dunia. Nah, di antara dunia dan akhirat itu di tengahnya masih ada batas disebutnya. Nah, batas itulah bisa disebut bersyah. Gitu. Nah, atau kematian lah ya. Nah, otomatis dari dunia untuk menuju ke akhirat itu harus melewati kematian dulu. Sempadan itu sempadan gitu. Makanya itulah yang dikatakan Nabi mutu qabla anta mutu gitu. Dan di sini bukan jasmaninya yang dimatikan, bukan gitu. Jadi mati secara hakikat gitu. Jadi yang dimatikan apa? Akalnya. Ini kan tentang dua buah kesadaran disebutnya gitu. Jadi selama manusia belum dibaiat, itu kesadarannya masih menggunakan kesadaran akal. Ketika orang sudah dibaiat, kenapa kok disebut mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum mati? Itu yang dimatikan akalnya. Loh, kenapa kok manusia akalnya dimatikan? Loh, nanti gimana kita? Katanya manusia makhluk berakal, disebut makhluk paling sempurna karena akalnya kan gitu. Nah, orang banyak yang salah paham di sini. Orang yang sudah dibaiat bukan berarti akalnya tidak jalan. Akal itu hanya sebuah jembatan antara jasmani dengan antara rohani dengan dunia ini. Jadi sebuah seperti kayak jembatan begitu. Tinggal akal itu didominasi oleh apa? Kalau didominasi oleh hawa nafsu, rohaninya mati nih. Dia tenggelam. Nah, disinilah jadi kesadaran itu ada kesadaran yang berdasarkan hawa nafsu, ada kesadaran yang berdasarkan rohaninya. Kalau roh ini berarti nanti kesadarannya akan datang dari Tuhan. Tapi kalau hawa nafsu ya setan, keinginan begitu poinnya. Nah, inilah yang harus digarisbawahi. Jadi keinginan tadi itu hubungan dengan nafsu ya. Nafsu, makanya ketika manusia akalnya didominasi oleh hawa nafsu, umpamanya seluruh dunia begitu, pasti dunia akan rusak. Karena semua manusia punya keinginan dan pasti keserakahannya juga akan muncul ini. Makanya antara satu orang dengan orang lainnya, ketika ada perbedaan pendapat sedikit, pasti berperang. Gitu. Itulah yang menjadi kacau balonnya dunia ini ya, karena faktor itu. Ketika sudah kehilangan unsur rohaninya, cenderung didominasi oleh hawa nafsu, keinginannya yang tinggi, otomatis akan rusak dunia ini. Berarti sebenarnya pangkal dari bencana moralitas yang ada di dunia ini sebenarnya di situ ya. Jadi kalau sebenarnya itu di treatment, ya selamatlah sebenarnya nih. Gitu. Tapi kalau itu tidak diperlakukan dengan sebagaimana mestinya, hancurlah dunia ini. Selama ini seperti itu ya. Benar ya. Jadi ya namanya korupsi misalnya ya. Ini kan korupsi ngeri nih ya. Korupsi Pertamina, korupsi emas ya. Kemudian di pertanian, di pemalsuan uang gitu. Itu kan ngeri ya. Ternyata kan kuncinya di situ. Jadi sebenarnya ini kalau mau memperbaiki moralitas bangsa ini, mestinya mereka harus mengacu ke sini ya. Harusnya. Wah ini mudah-mudahan para pengambil kebijakan ini mendengar ini dialog ini ya, supaya bisa ini real ini nggak main-main ya. Ternyata di situ kuncinya itu. Karena begini, makanya jangan salah ya. Nabi umpamanya mengatakan mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum mati. Kalau kita maknai
bukan berarti mati jasmani tapi mati hakikat, maksudnya Iya, dimatikan akalnya, bukan berarti terus kita tidak menggunakan akal, bukan, hanya saja akal itu hanya sebuah wadah saja untuk kayak semacam alat pembaca lah disebutnya. Ya. Nah hanya saja alat pembaca ini didominasi oleh apa dulu nih, oleh ruhkah atau oleh hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah gitu. Kalau hawa nafsu, hawa nafsu itu kan ada beberapa tingkatan. Minimal itu hawa nafsunya harus mencapai di titik nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Jadi dia sudah tidak didominasi oleh kecenderungan sifat-sifat hewani nih. Ya, naluriah kebinatangan. Naluriah kebinatangan. Intinya ketenangan lah disebutnya. Itu ruhnya akan bekerja, poinnya kan begitu. Karena apa? Cenderung hawa nafsunya sudah bisa ditundukkan disebutnya. Jadi di sini bukan hawa nafsunya dihilangkan ya, berbeda ya. Karena gitu. hawa nafsu nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang gitu. Tetap akan ada. Ya nanti kita tidak bisa membuktikan tentang namanya iman karena ujian itu nanti akan ada di situ. Gitu. Ketika manusia, umpamanya begini. Ketika manusia sedang dalam keadaan nggak punya uang, seolah-olah kan umpamanya kita ini sedang duduk santai dalam keadaan nggak punya uang, kan seolah kita beranggapan bahwa kita sedang tidak cinta dunia. Iya. Ya memang karena nggak ada yang kita cintai, duitnya tidak ada. Ya jadi ini yang menarik ya, karena ya mungkin banyak yang mengkritik seorang koruptor karena dia belum punya kesempatan. Tapi kalau dia punya kesempatan, kita nggak bisa jadi dia lebih parah gitu kali ya. Benar nggak seperti itu kali ya nanya. Nah, makanya nanti disitulah kehidupan itu kan ada kayak semacam roda berputar disebutnya ya, ada siklus. Nah, kalau secara alaminya Tuhan kalau umpamanya orang yang sudah beriman biasanya kan diujinya di situ. Diujinya apa? Ketika kita sedang dalam keadaan tidak punya uang, bukan berarti kita sedang tidak cinta dunia. Nanti belum itu. Ada waktunya Tuhan menguji kita, kita dikasihlah harta banyak. Nah disitulah nanti Tuhan akan menguji, kau lepaskanlah hartamu. Nah disitulah nanti titik ujiannya ada di situ. Berani nggak melepaskan harta? Awalnya kita nggak ada, kita katanya nggak cinta, giliran hartanya muncul di hadapan kita, disitulah nanti benar-benar nggak cinta atau balik kita istilahnya. Itulah ujiannya nanti akan ada di situ. Nah, makanya hati-hati yang merasa sedang seolah-olah tidak punya harta, jangan beranggapan bahwa kita tidak cinta dunia. Nanti belum. Ada waktunya ketika kita dikasih harta sama Tuhan agak banyak ataupun banyak, disitulah nanti ujiannya ketika Tuhan meminta untuk kau lepaskan. Benar. Sama juga dengan yang punya kesempatan dan tidak punya kesempatan. Poinnya begitu. Ketika kesempatan itu datang ya kita nggak tahu, bisa jadi malah mungkin lebih parah. Sudah terjadi kan gitu. Jadi kuncinya bahwa bagaimana sebenarnya ruhani ini mendominasi gitu ya. Karena kalau dia mendominasi maka otomatis kan nafsu ini bisa terkendali gitu. Tapi kalau ruhaninya mengecil, yang kalah ya, yang mendominasi adalah nafsunya, ya udah rohani menjadi, walaupun mungkin rohani jangan, tapi karena kekuatan lemah, ya dia bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi setannya menang itu. Iya gitu kan. Jadi, nah berarti kemudian berarti apa yang dilakukan di sekolah ini ya, di Toreka ini sebenarnya adalah untuk memperbesar potensi rohani itu ya. Benar. Di situ anunya kuncinya ya. Kuncinya di situ. Kita sendiri kan selama ini kan sudah terasa. Dengan berbagai laku-laku itu tadi ya. Dan memang di sekolah ini kan tidak sekedar praktek